Salam persekutuan Philadelphia, salam kasih persaudaraan, salam sejahtera bagi kita yang diberkati pelihara oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam kasih Kristus yang besar. Tentunya dalam perjumpaan ini saya meyakini bahwa semua kita dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan baik apa adanya, karena kita meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan hidup kita walau sekalipun, kata Ibrani. Disinilah letaknya Allah mau membuktikan kebaikannya kepada kita dengan menyertai kita, agar saat dimana kita membutuhkan dia selalu ada untuk menolong kita, untuk memberkati, memelihara, melindungi setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya biarlah segala puji, hormat, syukur, pengagungan, dan kemuliaan kita peruntukkan hanya kepada Dia, Kristus sebagai kepala yang merupakan satu-satunya penanggung jawab atas keselamatan hidup kita. Puji Tuhan. Oke, baik saudara, kesempatan ini sebuah renungan akan saya sampaikan dengan satu judul, Allah adalah kasih, dengan harapan bahwa lewat judul tema yang akan saya sampaikan ini menjadi satu kekuatan, menjadi satu pendongkrak iman kita, agar iman kita makin dimantapkan, kita makin diyakinkan kepada Allah yang adalah kasih. Dan kita bersyukur mempunyai Allah adalah kasih, saudara. Puji Tuhan. Itu sebabnya mari saya mengajak kita sebuah ayat di dalam suratan 1 Yohanes pasal yang keempat, saudara, ayat 16. Saya bacakan ayatnya. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Puji Tuhan. Kita sudah mendengar apa yang saya sudah bacakan, dan tentu kita juga meyakini bahwa Allah kita adalah kasih, dan kita yakin bukan hanya asal yakin biasa-biasa, tapi yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah kita Allah yang penuh kasih. Puji Tuhan. Penatua Yohanes menyampaikan pokok pikiran yang dituangkan di dalam surat ini, saudara. Tentu dia tidak hanya asal menulis, tidak hanya asal omong, saudara. Apa yang kita baca ini pokok pikirannya, tetapi ini adalah satu keyakinan iman yang dituang dalam sebuah surat, dan kita bisa membaca surat itu, bahwa surat itu pada pasal 4 ayat yang ke-16 berkata, Allah adalah kasih. Puji Tuhan. Tentu kalau Allah itu adalah kasih, maka kasih itu sangat berkaitan erat dengan kekekalan, misalnya saudara. Kasih itu sangat berkaitan dengan penyelamatan, misalnya saudara. Termasuk pendamaian, pengampunan, dan lain sebagainya, saudara. Itu berarti kasih menentang hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Misalnya, kasih menentang dendam, akar pahit, kebencian, pembunuhan, iri hati, dan lain-lain sebagainya. Puji Tuhan. Ini yang ditantang oleh Allah, tetapi seringkali ini yang dilakukan oleh kita. Padahal Alkitab berkata di sini bahwa barang siapa tetap berada di dalam kasih, satu kehidupan yang berada di dalam kasih tentu mempunyai kaitan dengan itu tadi, pengampunan, penyelamatan, pendamaian, kekekalan, dan lain-lain. Namun menentang misalnya iri hati, kebencian, kemunafikan, pembunuhan, akar pahit, dan seterusnya, saudara. Sebab kita berada di dalam kasih. Coba saudara mandang Allah yang adalah kasih, ya. Kalau saudara mandang dari sudut depan, maka saudara akan menemukan kasih Allah seutuhnya, atau Allah itu penuh dengan kasih. Saudara mandang dari sudut belakang, saudara juga akan melihat bahwa kasih seutuhnya di dalam pribadi Allah. Demikian juga saudara mandang dari sudut
kiri, sudut kanan, saudara akan menemukan seutuhnya kasih. Dari atas, dari bawah, dari lini manapun, itu Allah, saudara akan temukan kasih seutuhnya, saudara. Maka dari itu barang siapa berada di dalam kasih, maka dari sudut manapun pribadi ini akan terlihat kasih seutuhnya. Dari pola pikir sampai kepada ujung kaki, kasih tok seutuhnya, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Saya mau kembali untuk memperjelas satu bagian. Kalau Allah itu adalah kasih, saudara, maka apa bukti kasih Allah kepada kita? Ini perlu kita perhatikan. Ya, tentu tema ini saya tidak akan sekali membahas, tetapi beberapa kali saya akan membahas. Sebab Allah adalah kasih dan kasih itu akan dibuktikan kepada manusia. Apa bukti Allah adalah kasih sehingga kita pun yang percaya kepada Allah harus hidup dalam kasih, hidup saling mengasihi. Puji Tuhan. Mari kita lihat bukti kasih Allah kepada manusia. Pertama, ada satu ayat yang sudah tidak lazim lagi, yang seringkali mungkin sudah kita baca berulang kali dan menjadi suatu hafalan di otak. Tetapi saudara, saya mengajak kita untuk mungkin alangkah baiknya kalau kita membacanya ulang, sebab itu adalah firman Allah. Jangan bosan-bosan baca firman, dan tidak salah ketika membaca firman, karena dengan membaca kita bisa tahu, bisa mengerti, bisa memahami, bisa sadar, saudara. Puji Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi bukti kasih Allah, bukti Allah yang adalah kasih, bukti Allah itu kasih, maka Allah mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal, yang kita tahu semua itulah pribadi Kristus atau Tuhan Yesus yang sudah lahir ribuan tahun yang lampau, saudara. Namun hari kelahirannya, hari ulang tahunnya masih terasa dan masih kita rayakan sampai saat ini. Baru beberapa saat yang lalu kita baru meninggalkan tahun 22 dalam keadaan sehat baik. Di sana kita sudah merayakan Natal. Masih terasa kekuatan kelahiran itu dan masih dirasakan, masih dirayakan sampai hari ini. Kita baru masuk pada tahun 23, hari ke-6 pada hari ini saya menjelaskan renungan ini, saudara. Berarti bukti kasih Allah kepada manusia pertama adalah mengaruniakan atau memberikan anaknya yang tunggal, itulah Tuhan Yesus Kristus kepada manusia. Agar apa? Tujuannya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Kita percaya kepada Dia, maka saya yakin, seyakin-yakinnya, saudara, bahwa setiap kehidupan kita yang percaya kepada Dia beroleh hidup yang kekal. Tentu, saudara, pengaruniaan anak Allah kepada manusia ini melewati tahap kelahiran. Apa tujuan Dia lahir, saudara? Sudah jelas di sini agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Diperjelas lagi di Injil Matius, saudara, bahwa Yesus dilahirkan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, sehingga yang percaya kepadanya tidak binasa karena sudah diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya di luar Yesus saya tidak bisa menjamin, tetapi saya pastikan di dalam Yesus pasti selamat dan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa Allah mau menyelamatkan manusia? Kita tahu semua bahwa Roma 3:23 berkata, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dari dosa, Roma 6 berkata, maut menjemput hidup manusia yang berdosa. Sebab upah dosa itu maut, saudara. Itu sebabnya manusia yang telah diciptakan oleh Allah ini harus diselamatkan, sebab sudah berbuat dosa dari mulanya, dan upah dosa maut menanti, saudara. Itu sebabnya perlu diselamatkan lewat anak Allah, itulah Yesus yang merupakan bukti kasih Allah kepada manusia. Puji Tuhan. Menjadi pertanyaannya,
Apa sih yang harus dilakukan manusia kepada Allah yang adalah kasih itu, saudara? Apa yang harus kita kerjakan sebagai manusia? Puji Tuhan, satu ayat di dalam suratan Filipi pasal 2 berkata demikian, saudara. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Perhatikan, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Taat merupakan dasar di dalam kita mengerjakan keselamatan. Seseorang mengerjakan keselamatan jika ada tanda ketaatan, maka akan diikuti dengan takut dan gentar. Kata lain dari takut dan gentar ini adalah sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan yang ditandai dengan suatu ketaatan. Kalau tidak taat, tidak akan pernah bisa mengerjakan keselamatan dengan baik, alias kata lainnya tidak sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Maka tugas kita harus mengerjakan keselamatan dengan suatu kesungguhan yang disertai dengan suatu ketaatan. Sebab taat itu yang mampu membuat kita mengerjakan keselamatan dengan baik dan benar. Ini tugas kita, saudara. Puji Tuhan. Kerjakan keselamatan itu banyak, saudara. Misalnya contohnya saja. Dalam Injil Matius di sana pada pasal 22 berkata ada seorang ahli Taurat datang sama Tuhan dan bertanya, Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Dan Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan seterusnya. Itulah hukum pertama terutama. Tetapi ada hukum yang sama juga dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mengerjakan keselamatan itu satu contoh adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ini merupakan satu bagian dari keselamatan yang harus kita kerjakan dalam hidup kita, saudara. Puji Tuhan. Misalnya juga ada yang lain. Amsal 4 mengatakan bahwa jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Menjaga hati itu dengan segala waspada, saudara. Itu berarti bagian dari mengerjakan keselamatan itu juga menjaga hati. Kenapa? Dari hati terpancar hidup. Kalau hati sudah kotor, bukan hidup yang dipancarkan, tapi kotoran yang terpancar. Misalnya Markus 7 berkata semua hal-hal jahat ini muncul dari dalam hati dan menajiskan, mengotori kehidupan manusia, saudara. Puji Tuhan. Menyangkut juga misalnya saudara tekun giat di dalam pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya, saudara ya. Sebab jeripayamu dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Banyak hal yang berkaitan dengan mengerjakan keselamatan. Puji Tuhan. Tetapi tugas kita, kesempatan saat ini dalam renungan singkat ini, saudara, saya sangat meyakini bahwa apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita terima dari renungan ini, kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih, dan kasih Allah dibuktikan dengan mengaruniakan anaknya kepada kita agar kita selamat tidak binasa, dan tugas kita adalah mengerjakan keselamatan. Puji Tuhan, haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, haleluya, amin.